Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, baik Bu. Bu. Teman-teman yang lainnya sudah masuk belum ya? Sudah Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, ya sudah. Sebelum kita mulai, coba ketua kelasnya pimpin doa. Nak Rey, silahkan pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Reynaldi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Silakan hidupkan kameranya. Oh iya, sudah semua. Hafifah Asmita Lubis. Hadir, Bu. Cahaya Dikna. Hadir Bu. Oke, Reynaldi. Hadir, Bu. Dea Fitsia. Bu. Hadir Bu. Maria Mahaulfa. Hadir, Bu. Kurnia Suci. Hadir, Bu. Iva Alfia Faroh. Hadir Bu. Dan Anissa Suryani. Hadir Bu. Ya, sudah hadir semua ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, tadi pagi sebelum kita mulai Nah, Ibu mau tanya nih, tadi pagi sebelum kita masuk Zoom, kalian semua sudah pada sarapan belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Udah ya. Tadi siapa ya? Coba Dea. Dea tadi sarapannya pakai apa? Dia sarapan pakai nasi goreng dan ayam goreng Bu. Wah, mantap. Nah, kalau yang lain pakai apa sarapannya? Pakai ikan goreng, Bu. Wah, iya. Jadi, tapi kalian semua sudah sarapan ya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Biar kalian punya energi dan kalian tidak mengantuk pada saat jam belajar. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat tidak? Hak dan kewajiban Bu. Hak dan kewajiban, iya benar sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Nah, jadi yang pertama itu dengan kegiatan mengamati PowerPoint tentang informasi peran ekonomi di masyarakat, peserta didik dapat menelaah informasi tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Nah, yang kedua ini dengan membaca teks tentang peran ekonomi, peserta didik dapat menyimpulkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengamati PowerPoint tentang informasi peran ekonomi, peserta didik dapat membuat dan menampilkan bagan mengenai peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Nah, dari tujuan yang telah Ibu bacakan tadi, mungkin kalian sudah terbayang ya kegiatan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang tentang peran kegiatan ekonomi di masyarakat dalam menyejahterakan kehidupan sosial dan budaya. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih detail, sekarang kalian coba amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar yang pertama. Bisa kalian amati? Coba, dari gambar ini siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Gambar apa sih ini? Coba, siapa yang berani? Saya Bu.
Siapa? Oh iya, Dea. Dea, Silakan, Ibu. Dea. Ya, silakan. Itu gambar jual beli di pasar, Bu. Jual beli di pasar. Iya, nah bagus sekali ya. Kalau yang lain, ada tanggapan lain? Sama, Bu. Proses jual beli makanan di pasar. Iya, memang sudah terlihat ya, ini adalah proses jual beli di pasar. Nah, ini ada gambar kedua. Nah, coba yang gambar kedua ini siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ipah ya. Saya, Bu. Ada bapak-bapak yang sedang memberi ikan makan, Bu. Iya, ada bapak-bapak yang sedang memberi ikan makan. Nah, kemudian ada gambar satu lagi. Nah, di sini siapa yang berani memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Dea, Bu. Ya, Dea lagi. Apa, Dea? Pak Tani, Bu. Sedang berkebun memanen sayur, Bu. Iya, benar. Benar semua ya, Pak Tani sedang berkebun. Nah, kalau yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Itu bukan proses Pak Tani sedang ini, Bu. Sedang mamerin jualannya, Bu. Buat pembeli jadi menarik, Bu. Apa? Tidak jelas? Ini petaninya sedang, kan habis manen. Dia lagi di pasar buat ini jual makanannya, Bu. Hasil panennya. Iya, tapi lebih tepatnya itu benar masih di ladang ya, masih di perkebunan. Jadi itu lagi memetik kol kayaknya. Nah, jadi kalian bisa mengetahui ya, bisa sudah mengamati. Nah, jadi ternyata kegiatan-kegiatan yang Ibu tampilkan di layar PowerPoint ini itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Nah, bisa kalian lihat kan kalau pedagang itu, nah dia langsung menjual dan modal yang dia pakai itu adalah modal dari dia sendiri, tidak ada dari orang lain atau dari teman-teman yang lain seperti itu. Jadi dia sendiri untuk melakukan kegiatannya. Nah, kemudian amati lagi nih gambar yang ini. Nah, gambar yang satu ini, coba di antara kalian siapa yang berani memberikan tanggapan untuk gambar yang ini? Kira-kira gambar apa ya ini? Saya, Bu. Ya, Hafifah, silakan. Gedung Koperasi Indonesia, Bu. Gedung Koperasi Indonesia, iya benar sekali. Kalian sudah pernah melihat belum di sekitar tempat kalian? Ada tidak ya koperasi seperti ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, biasanya kalau di koperasi ini itu ada kegiatan apa ya yang dilakukan di dalamnya? Berinteraksi, bertukar, ini apa namanya? Berjualan, Bu. Berjualan, Bu, itu, Bu. Iya, benar. Kegiatan-kegiatan berjualan seperti itu ya. Nah, dan di sekolah juga ada biasanya koperasi ya. Biasa seperti untuk menjual peralatan sekolah seperti itu. Nah, ini ada gambar terakhir. Siapa ya yang bisa menanggapi gambar ini? Coba, Ibu persilahkan. Ini gambar terakhir loh. Dea, Bu. Dea Bu. lagi. Oke, Dea. Silakan, Dea. Itu tempat produksi barang kayaknya, Bu. Iya, benar sekali. Produksi barang itu bisa kita amati ya. Ini ada seperti pabrik dan itu ada kardus-kardus. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan ini merupakan gambar kegiatan ekonomi. Namun perbedaannya dengan gambar sebelumnya, kalau gambar sebelumnya itu kegiatan yang dilakukan secara individu atau perorangan, kalau yang ini dilakukan dengan cara berkelompok, bersekutu seperti itu. Nah, jadi modal di dalam kegiatan ekonomi yang ini itu tuh bukan modal diri sendiri, tapi juga ada modal dari teman sekutu kita, teman lain yang juga ikut andil dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, yang ingin bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak ada, Saya, Bu. Dea. Iya, Dea, silahkan. Ibu mau tanya, modal itu apa, Bu?
Nah, jadi modal itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk kegiatan apapun kegiatan, suatu kegiatan apapun itu, terutama biasanya kalau modal itu berupa uang ya, yang biasa kita ketahui itu, misal kalau Dea mau membuka jualan pulsa misalnya. Nah, jadi sebelum Dea itu menjual pulsa, pasti Dea harus mengeluarkan modal dulu, mengeluarkan uang untuk membeli saldo dulu. Nah, mungkin Dea bisa mengerti? Ya, Sudah? Bu, bisa. Iya. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Masih ada pertanyaan yang lain? Nah, sepertinya tidak ada ya. Langsung Ibu lanjutkan saja. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas, sudah menyinggung bahwa kegiatan ekonomi itu ada yang dilakukan secara perorangan dan juga ada yang dilakukan secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong kalian untuk membacakan. Nah, siapa ya di sini yang mau membaca pertama kali? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, siapa ya? Tadi yang pertama siapa? Iva, Bu. Ya sudah, Iva, coba dibaca, Fa. Baik, Bu. Yang lain amati ya. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Oke. Nah, jadi itu usaha pertanian ya. Nah, untuk yang usaha perdagangan, coba kita baca dulu saja ya sekarang. Saya, Coba. Bu. Ya, silakan Hafifah dibaca. Yang poin B itu. Baik, Bu. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, yang poin C, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Bu. Ya, Dikna, silakan saya. C. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita sudah membaca ada 3 poin ya. Nah, kita bahas dulu yang 3 poin ini. Nah, yang pertama itu usaha pertanian. Nah, Ibu mau tanya dulu. Di antara kalian siapa yang orang tuanya bertani, yang punya ladang, punya persawahan, siapa? Ada tidak ya? Bukan saya, Bu. Bukan, siapa? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Ada, tapi kalian sudah pernah melihat kan? Melihat Pak Tani, pasti kalian sudah sering melihat sawah-sawah dan sebagainya, sudah kan? Sudah, Bu. Nah, ya. Nah, yang kedua, kemudian usaha perdagangan. Nah, kalau usaha perdagangan ini pasti sudah tidak asing lagi ya untuk bagi kita karena sekarang ini sudah banyak sekali ya yang berdagang di mana-mana tuh pasti ada yang jualan. Nah, pasti kalian juga sudah mengerti. Kemudian yang C yaitu usaha jasa. Nah, jadi kalau usaha jasa ini contohnya tuh seperti bengkel, potong rambut, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, mungkin di tempat-tempat kalian, bahkan di sekolah kita juga sudah ada ya seperti untuk fotokopi itu. Nah, sudah disediakan di sekolah kita. Jadi kalian tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Tidak ya, sudah jelas ya.
Oke, kalau begitu kita lanjut dulu. Nah, ini ada poin yang keempat. Ibu akan dulu ya yang poin keempat ini, nanti kalian lanjut baca yang usaha yang dikelola bersama. Nah, jadi di sini ada industri kecil namanya. Nah, industri kecil ini biasanya tuh dikelola perorangan. Dan juga biasanya tuh industri-industri yang dikelola di rumah. Nah, banyak kan contohnya tuh seperti ada yang di rumahnya itu membuat kerajinan keramik, terus tembikar, souvenir, anyaman, dan mebel. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dikelola secara sendiri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa industri kecil ini juga dikelola secara berkelompok ya. Nah, lanjut untuk yang usaha ekonomi yang dikelola secara bersama. Sekarang Ibu minta Maria untuk membaca poin yang A. Silakan Maria. Ibu, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang A, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi nanti kita bahas. Nah, langsung lanjut yang ke poin B dulu. Siapa yang mau membaca poin B? Coba Anissa Suryani dulu. Baca yang poin B. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyatakan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor koperasi. Sudah, Bu. Ya, sudah. Terima kasih ya. Jadi memang sampai di sana bacaannya. Nah, jadi tadi terima kasih ya Anissa dan teman-temannya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nah, jadi yang pertama itu kegiatan ekonomi yang dikelola bersama yang dinamakan firma. Nah, jadi firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, jadi dalam firma ini, dalam mendirikan kegiatan ekonomi firma ini harus dibersamai oleh 2 sekutu, minimal 2 sekutu. Tidak boleh kalau hanya sendirian ya, namanya juga kegiatan ekonomi secara bersama. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau usaha firma itu biasanya bisa bergerak di bidang apa saja ya? Coba siapa yang bisa menjawab? Sudah ada loh di bacaan. Dea, Bu. Dea, oke Dea. Dea semangat sekali ya. Bagus. Oke, apa Dea? Firma itu bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan, Bu. Oke. Nah, untuk teman-temannya bagaimana? Apakah jawaban Dea sudah benar? Benar, Bu. Benar ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Dea. Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kalau untuk persekutuan komanditer ini mungkin kalian sudah tahu ya. Hampir sama. Nah, kita lanjut. Ini ada kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu koperasi. Nah, langsung Ibu jelaskan. Jadi koperasi seperti yang sudah kita kita pelajari tadi, kita pelajari bersama. Nah, ternyata di Indonesia ini sudah berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Nah, usaha yang dimaksud adalah koperasi ini. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari bacaan Ibu tadi, azas dari koperasi itu apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa? Ifah ya? Iya, Bu. Ya, Asas Ifah silakan Ifah. kekeluargaan, Bu. Apa? Asas kekeluargaan, Bu. Iya, azas kekeluargaan. Nah, teman-temannya benar tidak ya Ifah menjawab itu? Benar, Bu. Benar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ifah. Nah, kita lanjut ya. Ibu juga meminta tolong kepada kalian untuk membacakan tentang ini yang ada di layar. Coba siapa ya yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu, Dea. Ya, oke deh ya. Silakan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. 1. Produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya, Dea. Nah, dari bacaan Dea tadi, sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua. Jadi, kegiatan produksi itu apa ya? Siapa nih yang bisa menjawab? Tadi Dea sudah membaca loh. Saya, Bu. Ya, Hafifah, apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, Bu. Iya. Nah, untuk teman-teman yang lain, kira-kira jawaban Hafifah benar tidak ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, iya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Hafifah. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan kan kalau produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Sekarang siapa yang bisa mencontohkan kegiatan produksi yang pernah kalian amati di sekitar tempat tinggal kalian? Kira-kira kegiatan apa ya? Saya, Bu. Ya, Hafifah lagi. Ya, apa Hafifah? Pembuatan batu bata, Bu. Pembuatan batu bata. Iya, benar. Yang lain? Ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Maria, apa? Pembuatan tempe, Bu. Pembuatan tempe. Ya, benar. Benar sekali. Nah, terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Yang kedua, ini ada namanya kegiatan distribusi. Ibu minta tolong untuk Dikna membaca kegiatan distribusi ini ya. Coba Dikna. Baik, Bu. 2. Distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi.
Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Oke, terima kasih Dikna. Nah, tadi Dikna sudah membacakan tentang distribusi. Sekarang Ibu mau tanya, kegiatan distribusi tadi apa ya? Siapa yang bisa? Siapa yang berani menjawab? Ayo, siapa? Saya, Bu. Maria. Iya, silahkan Maria. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, Bu. Dari produsen ke konsumen. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Kira-kira jawaban Maria sudah tepat belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Maria. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kegiatan yang terakhir yaitu konsumsi. Siapa ya yang mau membantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Ya, Iva. Silakan, Iva. Saya, Bu. Iva duluan tadi ya. Iya, Bu. 3. Konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Iva. Nah, dari bacaan-bacaan yang sudah dibacakan teman kalian, sepertinya kalian sudah bisa memahami kan kegiatan baik itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, yang pertama yaitu, menurut kalian apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, dan soal yang kedua yaitu apa kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana penjelasan kalian. Nah, ini silakan kalian cari dulu jawabannya. Ibu kasih waktu sejenak untuk mencari jawaban. Kalian pikirkan saja. Nah, sudah ya. Nah, jadi yang ingin menjawab nomor 1, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Saya, Bu. Anissa Suryani. Oke, silakan Anissa. Membuka lapangan kerja, Bu. Meningkatkan pendapatan negara, Bu. Meningkatkan pendapatan negara. Membuka lapangan kerja. Ya, benar. Jadi pengaruh kegiatan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat itu diantaranya dengan membuka lapangan kerja. Jadi itu kan orang-orang itu dapat pekerjaan, dapat penghasilan ya. Nah, yang kedua tadi apa, Anissa? Meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan negara. Iya, benar. Jadi
dengan kegiatan ekonomi masyarakat ini juga bisa kembali atau berbalik ke negara. Jadi akan meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, untuk teman-teman yang lain, ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau sama, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Anissa. Langsung kita lanjut ke nomor 2 ya. Saya, Bu. Ya, Bu. Hafifah. Ya, Hafifah dulu. Nanti dilanjut. Oh, ini dibaca dulu lagi pertanyaannya ya, Bu. Ya, boleh. Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Jawaban Habibah di sini yaitu ya bisa, Bu. Karena kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat saling merasakan kesejahteraan, Bu. Ya, itu menurut Hafifah ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Hafifah. Nah, tadi ada lagi yang mau menjawab. Siapa tadi? Siapa tadi ya? Tadi ada suaranya. Tidak ada ya? Sudah cukup? Oke, kalau seperti itu, ini ada tugas untuk kalian di rumah ya. Itu buatlah bagan tentang peran kegiatan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Anissa dan juga Hafifah. Nah, jadi bisa kalian cari lagi jawaban-jawaban lain dengan bantuan orang tua kalian, bisa kalian buat dalam bagan. Nah, untuk tugas ini kalian kumpul minggu depan ya. Minggu depan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, peran kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan pendapat kalian tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang mau? Dea ya? Iya, Bu, saya, Bu. Ya, Dea. Silakan, Dea. Jadi hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya itu ada kegiatan jual beli di pasar, lalu bertani, lalu beternak, ada juga koperasi, lalu ada yang memproduksi barang, lalu ada produksi, distribusi, dan konsumsi, Bu, di dalam kegiatan ekonomi. Iya, benar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dea tadi ya. Kawan-kawan yang lain mendengarkan kan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh Dea. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua. Dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan mana yang menurut kalian itu menyenangkan? Kegiatan Iya, Iva? mengamati gambar tadi, Bu. Mengamati gambar tadi, Bu. Mengamati gambar. Iya, yang lain kegiatan mana lagi ya? Kegiatan perdagangan tadi, Bu. Perdagangan tadi. Ya. Kalau yang lain? Kegiatan konsumen tadi, Bu. Kegiatan konsumen tadi. Iya. Oke, berarti kalian senang ya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada tugas satu lagi untuk kalian. Nah, tapi beda kalau yang ini, tugas yang nomor 3, ini minggu depan ya dikumpulnya. Nah, kalau yang ini, kalian mengisi tabel ini saja. Ini dikumpul nanti jam 9 malam ya terakhirnya, langsung kalian foto, kalian tulis, kalian foto, terus kalian kumpul di
grup WhatsApp kita. Nah, bagaimana untuk tugas ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, berapa banyak Ibu itu jenis-jenisnya? Minimal 3 ya. Boleh lebih dari 3, tapi minimal 3. Baik, Bu. Iya, Ibu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, sudah cukup Tidak, ya. Bu. Oke, langsung saja kalau seperti itu. Ibu minta sebelum kita mengakhiri pelajaran, coba ketua kelasnya tadi pimpin doa lagi. Baik, Bu. Ya, oke, pimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya. Oke, langsung saja seperti itu tadi kita sudah menutup dengan doa. Jadi Ibu akhiri ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Kasih, sama-sama. Bu.